Al-Ayman TV. Di antara ancaman yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun tushida." Sungguh manusia pertama yuqda yaumal qiyamah yang dia dicampakkan pada hari kiamat ke dalam neraka adalah rajul ataupun seorang yang dia mati syahid. Seorang yang mati syahid. Kemudian fa'udiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditunjukkan kepada orang ini tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengakui tentang bagaimana keadaannya dahulu di dunia. Qal fama 'alimta fiha, maka dikatakan kepada orang ini tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut kepadanya. Kemudian dia pun mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Ya Allah, aku telah berperang jalanmu ya Allah. Aku telah berjuang untuk agamamu. Udah ikut berjihad sampai aku mati syahid ya Allah. Qala kadzabta. Akan tapi Allah Taala mengatakan engkau dusta. Kamu bohong, kata Allah Taala. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Akan tapi engkau telah berperang, engkau berjihad untuk dikatakan oleh manusia sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, pejuang. Ini adalah tujuan yang ada dalam dirimu yang manusia tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan ini. Engkau ingin agar manusia menyebutmu sebagai pejuang. Engkau ingin agar manusia menyebut engkau sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Orang telah menyebut dirimu, mengenal dirimu dengan apa yang engkau inginkan. Manusia sudah berhasil engkau tipu. Kemudian diperintahkanlah kepada malaikat Allah Taala untuk menyeret orang ini, diseret dengan keadaan wajahnya di bawah, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah golongan pertama, orang yang pertama-tama masuk neraka, yaitu orang yang dikenal oleh manusia, dia mati syahid. Akan tapi Allah Taala tidak bisa dia kelabui. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah tahu ternyata hatinya berkhianat dan dia tidak ikhlas dalam berjuang jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang dia mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Belajar ilmu agama, penuntut ilmu. Dan dia juga mengajarkan ilmu, ustaz. Wa qara'al Qur'an, dan dia pun membaca Al-Qur'anul Karim.
ditambahkan oleh Allah Taala apa yang dia kerjakan selama di dunia. Ditunjukkan bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengajarkan manusia, bagaimana dia membaca Al-Quran, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala tanya kepada orang ini, fama amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia pun katakan, ya Allah, aku belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama, kemudian aku juga mengajarkannya kepada manusia, dan aku pun membaca Al-Quran. Qala kadzabta. Allah Ta'ala katakan, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah Ta'ala. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Akan tapi engkau belajar agama, engkau mengajarkan manusia. Apa tujuannya? Agar engkau disebut oleh orang sebagai alim, agar disebut orang ustadz, disebut ulama. Ini tujuan engkau belajar, tujuan engkau nuntut ilmu ini. Ingin apa? Ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang. Dan engkau membaca Al-Quran ingin disebut sebagai qari, tidak ikhlas untuk Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, belajar menuntut ilmu, tujuan kita bukan untuk dipanggil orang ustadz. Ini adalah sesuatu yang menyimpang, karena tidak sedikit kaum muslimin pada hari ini mereka kirim anaknya ke pesantren, ke pondok, belajar agama. Agar apa? Nak, nanti biar jadi ustadz ya. Kalau jadi ustadz enak. Kalau jadi ustadz banyak orang yang memuliakan kamu. Ini adalah tujuan yang salah, tujuan yang keliru. Karena kalau seperti ini nanti dia udah belajar, tujuannya tidak tercapai, maka dia akan, apa yang akan dia rasakan? Dia akan merasa kecewa. Saya sudah belajar, ternyata saya tidak jadi ustadz. Saya sudah menuntut ilmu, orang tetap tidak memuliakan saya. Saya sudah ngajar, masih aja dipanggil pakai akhi-akhi. Saya sudah ngisi kajian, tetap aja orang tidak hormat. Akhirnya sewaktu orang tidak manggil dia ustadz, dia marah. Panggil anak ini ustadz. Anak kan sudah ngajar antum. Anak kan sudah ngisi kajian. Panggil anak kiai. Panggil anak alim. Panggil anak haji. Anak kan sudah haji. Ingin apa? Ingin pengakuan manusia. Ingin diakui. Sehingga sewaktu orang manggil dia pakai akhi, sakit hatinya. Sewaktu dipanggil dengan namanya Abdullah. Assalamualaikum. Hai Abdullah, gimana kabar antum? Langsung Abdullah. Anda biasa dipanggil orang ustadz atau panggilan Abdullah? Karena ini bukan tujuan. Manusia mau manggil kita pakai ustadz kah, pakai kiai kah, pakai akhi, pakai kunyah kita, pakai nama kita, tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita sampaikan dakwah kepada mereka. Ini dari sisi ustadznya, dari sisi pengajarnya. Anak-anak kita memanggil pakai abi, pakai ustadz, tidak ada masalah, sama saja. Jangan digunakan sebagai tujuan. Ya, bukan tujuan. Tapi kalau mereka manggil, ya urusan mereka. Tapi jangan sampai apa kita merasa tersinggung sewaktu manusia tidak memanggil kita dengan panggilan kemuliaan yang kita inginkan, atau dijadikan sebagai tujuan kita. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Tetapi engkau, kata Allah, engkau belajar agama agar orang mengatakan engkau sebagai alim, sebagai ustadz. Ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya kita belajar ilmu
Tujuan untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kita masih banyak tidak tahu masalah agama Allah Taala ini. Kita belajar mengangkat kejahilan, kemudian setelah belajar kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada manusia dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita sampaikan? Karena Allah yang perintah kita untuk sampaikan. Allah yang perintah kita untuk mengingatkan manusia dari kesalahan mereka, dari maksiat mereka. Ini tujuan kita belajar ilmu agama. Adapun orang mau manggil kita pakai apa, tuan guru, pakai ustaz, pakai pakai bapak, pakai buya, pakai apa, tidak ada masalah. Ini bukan tujuan. Dan engkau membaca Quran liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Quran agar disebut orang sebagai qari. Oh, ini hafalannya sudah banyak. Kadang dia baca Quran dipilih bacaan-bacaan yang qorib, yang manusia tidak tahu. Tujuannya apa? Biar tidak diremehkan orang, biar orang tahu saya banyak hafalannya. Dipilih bacaan-bacaan yang jarang orang bacanya. Dengan tujuan apa? Dipuji manusia. Nah, makanya jamaah rahmati Allah Taala, ini pentingnya kita apa? Menjaga niat. Kalau dia jadi imam bacaannya surah panjang, tapi kalau dia sholat sendiri bacaannya yang malah pendek-pendek. Kenapa? Biar dipuji orang. Fadul antum kalau jadi imam dilihat keadaan jamaahnya. Oh, ini ada wanita tua, ada orang tua, ada wanita yang sedang bawa anak. Nah, maka sesuaikan dengan keadaan makmumnya. Kalau lagi sholat sendirian, sholat tahajud, silakan antum baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, silakan. Waktu sendirian, bukan dibalik. Waktu sholat sendiri bacaannya yang pendek-pendek, waktu jadi imam malah bacaannya yang surah-surah yang jarang dibaca, dengan tujuan untuk apa? Untuk dipuji manusia. Ini digarisbawahi. Ya, karena iblis laknatullah ini sangat ingin agar manusia ya hancur amalannya, tidak dapat pahala di sisi Allah Taala. Ini riya. Dan ini ternyata orang yang pertama-tama nanti masuk ke dalam neraka. Dia belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama karena apa? Ingin dipuji orang, disebut, dipanggil ustadz, dipanggil alim, dan orang membaca Al-Quran dan tujuannya adalah untuk disebut oleh manusia sebagai qari. Ya, silakan perbaiki bacaan Al-Qurannya waktu jadi imam, dibaguskan, karena emang itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sambil terus meluruskan niat, menjaga niat, jangan sampai salah dalam niatnya. Faqad qil, kata Allah Taala, faqad qil, engkau telah dapatkan semua itu. Manusia udah manggil engkau ustaz, manusia telah manggil engkau alim, manusia telah manggil engkau sebagai qari. Orang udah memanggil, orang tidak tahu. Karena kita manusia hanya menilai secara zahir yang tampak. Oh, ini ustaz, masya Allah. Oh, ini alim. Oh, ini qari, bacaannya luar biasa. Ya, kita hanya bisa menilai secara zahir. Kita lihat ustaz, kita katakan ustaz, subhanallah, ustaz ini banyak sekali masanya, banyak followernya. Kalau kajian tidak pernah sepi, subhanallah. Ya, kita nilai secara zahir. Mungkin karena keikhlasannya, mungkin karena penyampaiannya yang baik. Secara zahir manusia faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya, kata Allah Taala. Tapi Allah Taala, Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ternyata orang ini tidak ikhlas kepada Allah Taala. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini dengan keadaan kepalanya di bawah, hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga,
adalah seorang yang Allah Ta'ala karuniakan kepadanya kelapangan dan dia senantiasa mensedekahkan hartanya. Kemudian ditunjukkan juga kepada orang ini tentang kenikmatan yang telah dia dapatkan. Ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau lakukan? Qal, dan dia katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku dapati sedikit pun peluang untuk berinfak, melainkan akan aku ambil dan aku gunakan untuk berinfak, menginfakkan hartaku untukmu ya Allah. Ya, manis, subhanallah. Manusia bisa dia tipu. Makanya Allah Ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Manusia bisa engkau tipu, manusia mengatakan engkau sebagai donatur, muslimin, orang baik gitu ya. Dan tadi kita sebagai manusia hanya bisa menilai secara zahir, kita tidak perlu suuzon gitu ya. Oh, mungkin ini orang ini nih suka nyumbang sana sini, dia yang dimaksud dalam hadis Nabi. Tidak usah, tidak boleh kayak gitu. Kita hanya nilai secara zahirnya orang baik. Adapun yang menghukuminya adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi engkau lakukan semua ini agar engkau dikenal sebagai seorang dermawan. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkannya. Orang-orang telah mengenalmu sebagai seorang dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dengan keadaan wajahnya ada di bawah, diseret, kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Ya, ini adalah peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang dakwah ternyata dia tidak ikhlas dalam dakwahnya. Ingin dipuji manusia. Memang indah, manis, subhanallah. Keutamaan dakwah banyak sekali. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita juga untuk apa? Untuk berhati-hati, jaga benar niat ini. Dan niat bukan perkara yang mudah, akhi. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'aladtu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat, paling susah untuk aku obati melebihi dari apa? Dari niatku. Karena niat itu suka berubah. Hari ini ikhlas, besok hilang keikhlasannya, terus berubah. Maka ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Seorang yang beriman, maka dia akan senantiasa berada dalam dua keadaan. Roja dan juga khauf. Dia roja, dia senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dapat amal jariah, mengharapkan dapat unta merah tadi, menjadi orang yang terbaik. Ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan-jangan saya tidak ikhlas dalam dakwah saya. Saya ingin dipuji manusia. Jangan-jangan saya yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang nanti akan dicampakkan dalam neraka. Jangan-jangan nanti saya yang masuk dalam kategori orang yang akan apa? Akan dicampakkan dalam neraka dalam keadaan ususnya terburai. Kemudian penduduk neraka pun mengelilinginya. Kemudian mengatakan, "Ayu fulan, wahai fulan, kenapa engkau ada di sini? Masaluka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Bukankah engkau dulu adalah orang yang sering mengajak kami untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, dan engkau yang melarang kami dari berbuat mungkar? Kan kamu dulu yang suka dakwah nih, yang suka ngajak kami berbuat baik, yang mengatakan ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, kerjakan yang ma'ruf, kerjakan yang halal, jauhi yang mungkar, jauhi yang haram, ikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, tauhidkan Allah, jauhkan syirik. Kan dulu engkau yang dakwah. Kok bisa engkau ada di sini? Qal, kemudian dia pun mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wanhakum anil munkar
wa atih. Apa katanya? Aku dahulu amurukum bil ma'ruf, mengajak kalian kepada yang ma'ruf, mengajak kalian berbuat baik, mengajak kalian untuk sholat, untuk puasa, untuk mengikuti sunnah, untuk mengerjakan yang halal, untuk berbuat yang ma'ruf, ketaatan kepada Allah Taala, wala atihi. Akan tapi ternyata aku tidak kerjakan. Wanhakum anil munkar, dan aku yang melarang kalian dari kemungkaran. Jangan makan yang haram, jangan sekutukan Allah, jangan lakukan bid'ah. Wa atihi, akan tapi ternyata aku yang mengerjakannya. Ya, ini adalah ancaman dari ancaman Allah Taala yang hendaklah seorang dai yang dia dakwah kepada Allah Taala tidak terlena dengan fadilah yang Allah Taala berikan. Tidak hanya rojak yang ada pada dirinya, akan tapi ada juga khauf, rasa takut kepada Allah Taala, khawatir kalau dia salah dalam dakwahnya, menyimpang dalam apa yang dia sampaikan kepada manusia, sehingga apa yang dia sampaikan bukan menjadi amal jariyah berupa kebaikan yang pahalanya akan terus dia dapatkan, akan tapi amal jariyah berupa keburukan yang dosanya akan terus dia dapatkan.